sampai dengan praktek-praktek yang baru serta pemikiran-pemikiran yang baru. Dan dalam proses ini tidak bisa kita hindari adanya potensi-potensi kontroversi bahkan konflik. Kontroversi itu kita tahu ramainya orang. Mungkin dalam sekian bulan terakhir ini orang itu paling banyak ngomong soal NU, bertengkar soal NU. Mulai dari urusan nasab sampai urusan tambang. Semuanya dikaitkan dengan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pidato dari Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya, terkait dengan pembukaan konferensi wilayah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Jawa Timur ya. Nah, jadi dalam hal ini Kiai Haji Yahya sempat menyinggung daripada polemik nasab ya. Ini artinya PBNU selama ini melirik daripada perjuangan Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani tentang polemik nasab ini. Akhirnya diakui bahwa salah satu yang mengguncangkan atau yang menjadi perhatian khusus dari NU itu adalah tidak terlepas daripada polemik nasab ini. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak pidato dari Kiai Haji Yahya. Langsung begitu cepat. Sampai kapan orang butuh Nahdlatul Ulama ini? Kita tahu bahwa dan kita yakin Jam'iyah ini adalah Jam'iyah yang mubarakah. Sebagaimana dinas oleh muasisnya sendiri. Al-Hadil Jam'iyah Al-Mubarakah Al-Mausumah Binahdlatil Ulama. Ini adalah Jam'iyah yang mubarakah. Itu keyakinan kita. Dan keyakinan ini membuat kita senantiasa optimis tentang masa depan Nahdlatul Ulama. Tetapi tentu saja siapapun yang sudah berani memegang tanggung jawab atas organisasi ini harus berbuat sesuatu untuk mengupayakan agar relevansi Jam'iyah ini lestari, bahkan meningkatkannya menjadi jauh lebih relevan lagi. Artinya jauh lebih dibutuhkan lagi. Berdasarkan cara berpikir inilah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai kepada kesimpulan bahwa Jam'iyah ini harus bertransformasi. Nahdlatul Ulama harus bertransformasi. Dan transformasi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan secara doruri. Ini bukan hanya soal musabakoh untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Ini bukan hanya soal muharobah untuk memenangkan pertarungan melawan yang lain. Ini soal survival. Soal bagaimana bertahan di tengah gelombang perubahan yang terjadi. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan transformasi organisasi itu, kemudian kita kembangkan sejumlah strategi yang pada dasarnya meliputi 3 matra besar. Yang pertama adalah konsolidasi
tata laksana atau tata kelola, maaf, konsolidasi tata kelola organisasi. Yang kedua adalah konsolidasi agenda-agenda organisasi. Dan yang ketiga adalah konsolidasi sumber daya organisasi. Dalam konsolidasi tata kelola organisasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersama-sama dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia melalui sejumlah konferensi besar yang telah kita gelar. Dalam ADART dinyatakan bahwa konferensi besar dan Munas Alim Ulama dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam masa bakti kepengurusan. Tetapi sejak dikukuhkan sampai sekarang, kira-kira mungkin hampir 3 tahun, kita sudah menggelar 4 kali konferensi besar. Dan masih akan ada beberapa kali lagi konferensi besar perlu kita selenggarakan. Untuk apa? Untuk menyusun komponen-komponen regulasi, peraturan-peraturan perkumpulan yang kita butuhkan dalam memperbaiki tata kelola organisasi. Yang kedua, dalam konteks konsolidasi tata kelola ini, kita mengembangkan penggunaan platform digital di dalam manajemen dan administrasi. Baru kemarin, tanggal 1 Agustus 2024, saya meresmikan peluncuran platform digital khusus untuk persuratan. Jadi PBNU telah membentuk satu tim untuk membangun platform digital bagi semesta NU. Jadi visi kita adalah membangun semesta digital NU. Maka dirancang satu desain yang kemudian diberi nama Digdaya NU. Digital, data, dan layanan Nahdlatul Ulama. Yang ini semua nanti segala hajat organisasi dan hajat jamaah diharapkan bisa tertampung di dalam platform digital itu. Nah, yang sekarang sudah jadi adalah platform untuk persuratan. Kita mulai dari persuratan. Jadi mulai kemarin di PBNU, di lingkungan PBNU tidak ada lagi orang membuat dokumen resmi pakai kertas. Karena semuanya sudah dibuat dengan platform digital. Alhamdulillah. Ya. Ini sudah bisa di-download di HP. Sehingga sekarang pengurus bisa beroperasi hanya dengan menggunakan gadget ya, atau HP-nya masing-masing. Kadang-kadang saja untuk keperluan tertentu harus dilakukan dengan PC, ya, dengan private computer itu. Tapi secara umum sudah bisa dikerjakan melalui gadget-gadget yang biasa kita bawa ke sana kemari. Nah, ini yang paling untung saya kira ya pengurus yang merangkap menjadi misalnya wali kota misalnya, karena bisa tetap in touch walaupun sibuk mengurus ya 3-4 kecamatan, tapi masih bisa mengurus urusan PBNU misalnya. Ini akan sangat membantu sekali. Dan saya sudah tetapkan target kepada tim bahwa platform ini harus sudah merata, termasuk dengan strategi sosialisasinya, harus sudah merata penggunaannya sampai ke cabang-cabang di seluruh Indonesia
paling lambat Desember 2024. Jadi panjenengan semua nanti Januari sudah tidak butuh kertas. Karena semua dilakukan dengan platform digital. Dan nanti masih ada banyak lagi platform-platform digital yang dibangun untuk berbagai hajat, baik hajat jamaiyah maupun hajat jamaah. Ini agenda konsolidasi tata kelola. Matra yang kedua adalah konsolidasi agenda-agenda. Agenda-agenda itu memuat kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi eksekusinya. Nah, alhamdulillah, jadi setelah kurang lebih 6 bulan yang lalu PBNU memberikan beban baru kepada salah satu lembaga yaitu Lakpesdam untuk bertindak bukan hanya sebagaimana yang ditetapkan di dalam ADRT, tapi kita berikan tambahan untuk memfungsikan diri sebagai think tank, sebagai pusat penggodokan pemikiran yang bisa menghasilkan perencanaan strategi, menghasilkan rencana-rencana strategis untuk organisasi. Singkatnya, saya minta kepada Lakpesdam untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti Bappenas di dalam pemerintahan, yaitu mengolah pemikiran-pemikiran dengan data yang akurat menyangkut realitas yang dihadapi untuk melahirkan kebijakan-kebijakan organisasi. Jadi sekarang kalau pemerintah punya Bappenas, kita sekarang punya Bapenu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional NU. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu mereka telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian kita bawa ke rapat pleno tanggal 27-28 Juli yang lalu dan kita tetapkan sebagai rencana strategis NU sampai dengan 3 tahun ke depan. Nah, persis kebetulan PWNU Jawa Timur menjelang menghadapi Konferwil. Maka kemudian kami undang panitia SC untuk datang ke Jakarta. Telah datang ke Jakarta waktu itu Kiai Ali Hasan Musa, Pak Ahmad Muzaki, untuk berdiskusi dengan Lakpesdam tentang bagaimana menurunkan rencana strategis dari tingkat nasional ke tingkat Jawa Timur. Sehingga draft program yang akan dibahas di Konferensi ini kemarin disesuaikan seperlunya supaya seperti yang disampaikan oleh Kiai Mutawakil tadi, ya, sejalan dengan kebijakan nasional yang dibangun oleh PBNU. Dan nanti tugas dari PBNU, Kiai Abdul Hakim insya Allah, adalah menuntun, mensupervisi diturunkannya kebijakan tingkat provinsi PWNU ini menjadi kebijakan-kebijakan tingkat cabang. Begitu seterusnya. Ini semua adalah model yang kita bangun ya, sebagai semacam template, semacam cetak biru ya, dari mekanisme pembuatan kebijakan di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Mulai sekarang sampai ke masa-masa yang akan datang. Matra yang ketiga
adalah konsolidasi sumber daya-sumber daya. Sumber daya yang pertama adalah sumber daya manusia, dan yang kedua adalah sumber daya pembiayaan. Sumber daya manusia, kita telah mengembangkan satu sistem pendidikan kader berjenjang. Sudah banyak yang melaksanakan PDPKPNU dan PMKNU, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan desain AKNNU, Akademi Kepemimpinan Nasional NU, sudah kita selesaikan dan disahkan di dalam rapat pleno yang baru lalu. AKNNU ini akan memuat komponen-komponen bukan saja menyangkut hal-hal yang relevan untuk kepemimpinan domestik dalam negeri, tapi juga komponen-komponen internasional. Bahkan kami telah berkomunikasi dengan jaringan internasional yang kita miliki sekarang dan sudah mendapatkan komitmen dari sejumlah tokoh internasional untuk nantinya menjadi narasumber dan instruktur AKNNU. Ada profesor dari Harvard, ada dari Boston University, ada diplomat dari Slovakia, ada tokoh jurnalis dari Mesir, dan lain sebagainya. Jadi kita punya jaringan tokoh-tokoh yang siap membantu dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, insya Allah. Nah, kemarin sesudah rapat pleno ini sudah kita umumkan untuk siapa saja di antara kader yang sudah lulus PMKNU dan ingin mengembangkan kapasitasnya lebih jauh, bisa mengikuti AKNNU ini dengan syarat TOEFL 650 untuk satu orang. Jadi ini TOEFL tidak bisa buat kembulan. Jangan dianggap ya 650 3 orang misalnya, tidak bisa begitu. Ini TOEFL 650 untuk satu orang, dan diutamakan juga punya kapasitas berbahasa Arab. Kenapa? Karena materi-materi pendidikan ini nanti akan disampaikan sebagian besar dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, maka program ini baru akan kita laksanakan insya Allah tahun depan, Agustus 2025, untuk memberi kesempatan kepada kader-kader itu untuk mempersiapkan diri. Maka silahkan mulai sekarang nyari kursus supaya tahun depan bisa mengikuti seleksi. Ya, karena seleksinya itu kecakapan bahasa, wawasan termasuk dengan psikotes. Ya. Dan untuk angkatan pertama akan diambil hanya maksimal 30 orang. Kalau belum masuk seleksi angkatan pertama bisa ikut seleksi lagi angkatan berikutnya, tidak masalah. Ya. Tapi ini yang akan kita lakukan, dan masa pendidikannya 1 tahun, walaupun tidak setiap hari masuk. Nah, ini nanti akan menjadi sistem yang sophisticated, yang sangat canggih untuk kita semua. Nah, mengenai konsolidasi pembiayaan, saya kira Bapak Ibu sudah mendengar, bahkan mungkin ikut bertengkar, bahwa Nahdlatul Ulama mendapatkan izin atau konsesi tambang dari pemerintah. Ya. Dan kita menerimanya melalui keputusan rapat. Ini rapat PBNU yang buat keputusan menerima. Ya, jadi ya kalau ngotot mau nolak, ya silahkan tunggu muktamar yang akan datang, lalu cari PBNU yang lain, dan suruh mengembalikan konsesinya kepada pemerintah, itu aja.
Tapi sekarang PBNU sudah memutuskan menerima konsesi tambang itu dan sudah mengurus izinnya. Insya Allah minggu depan ini bisa kita selesaikan prosesnya. Ya, yang tidak mau ya nanti kita jelaskan sambil jalan. Kita sudah ngomong terlalu banyak. Kalau masih ngotot mencegah ya gimana lagi. Kita cuma bisa bilang wong arep sugih kok ora oleh itu aja itu. Nah di samping itu tentu saja kita juga mengembangkan berbagai macam inisiatif ya, untuk membangun sumber-sumber pembiayaan bagi operasi organisasi. Nah saya mohon doa restu kepada para kiai dan bapak ibu sekalian, semoga ikhtiar-ikhtiar ini segera membuahkan hasil yang bisa kita andalkan. Nah bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini berkaitan dengan suatu rangkaian pemikiran yang rumit, yang kompleks. Walaupun saya sebutkan dengan sederhana, ya, 3 matra tadi, sebetulnya beriringan dengan itu, ada kebutuhan strategi eksekusi yang rumit luar biasa. Ada strategi bagaimana kita harus menavigasi ya, di tengah-tengah dinamika masyarakat yang kita hadapi sekarang. Itu butuh repositioning, butuh segala macam, ya, butuh taktik, butuh manuver-manuver yang memang tidak sederhana. Karena masalah yang kita hadapi juga tidak sederhana. Sedangkan transformasi yang kita butuhkan, ini ada desain baru yang menyangkut kompleksitas, seluruh kompleksitas keberadaan jamiah dan jamaah ini. Strategi untuk melangsungkan transformasi itu akan menyangkut mulai dari mindset, mulai dari cara berpikir, kebiasaan-kebiasaan, sampai dengan praktek-praktek yang baru, serta pemikiran-pemikiran yang baru. Dan dalam proses ini tidak bisa kita hindari adanya potensi-potensi kontroversi, bahkan konflik. Kontroversi itu kita tahu ramainya orang. Mungkin dalam sekian bulan terakhir ini orang itu paling banyak ngomong soal NU. Bertengkar soal NU. Mulai dari urusan nasab sampai urusan tambang. Semuanya dikaitkan dengan NU. Kontroversi, bahkan konflik. Wah, apalagi kita punya sekjen yang paling hebat ini. Ya karena saya memang minta, saya sejak awal datang ke sana kemari, saya ajak 2 orang, yang satu wakil ketua umum Pak Amin Said Rusdi, yang satu sekjen. Dan saya bilang saya ini mau nanam. Kalau saya ke daerah, saya bilang saya mau nanam, saya bawa orang yang memikul bibit, namanya Amin Said Rusdi. Tapi saya bawa satu lagi yang tukang bawa macul, ya. Namanya Saifullah Yusuf. Jadi nanti kalau ada batu yang berengkel, pacul gitu saja, bagian macul. Nah, alhamdulillah. Karena memang ini tidak bisa kita hindari. Apa boleh buat di tengah keadaan yang begini. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, saya sama sekali tidak berkecil hati. Walaupun di tengah begitu gelombang kontroversi yang begitu banyak, di tengah konflik caci maki orang yang tidak karu-karuan, apalagi kalau kita ikut-ikutan aktif di media-media sosial ini sudah tidak karu-karuan.
Saya sering ditanya bagaimana solusinya NU dicaci maki di medsos ini. Saya jawab solusinya sederhana, jangan baca, selesai. Orang caci maki kalau kita tidak baca mau apa? Ya apa boleh buat. Dan saya tidak berkecil hati sama sekali terkait dengan ini semua, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saya telah menyaksikan dan ini menjadi keyakinan saya bahwa Nahdlatul Ulama ini telah menjelma menjadi peradaban. Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar jamiah, bukan sekedar struktur organisasi, bukan sekedar komunitas jamaah saja, tapi telah menjadi peradaban dengan segala budaya, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang apabila orang masuk ke dalam lingkungan peradaban itu nyaris tidak mungkin dia bisa keluar lagi. Nahdlatul Ulama ini sudah menjadi semacam urwatul wusqa laum fiso malaha. Orang kalau sudah NU, walaupun pergi kemana-mana, itu baliknya NU lagi. Sudah jadi pengurus Muhammadiyah, mati minta ditahlili itu orang. Kalau sudah terlanjur NU. Karena sudah jadi peradaban. Dan ini saya saksikan bukannya di lingkungan-lingkungan terdekat kita saja. Saya ini sudah terkenal berkeliling dunia ke sana kemari dan tidak ada tanah di dunia ini yang saya jejak kecuali saya bertemu orang NU di situ. Saya ke Darwin ketemu orang NU. Saya ke Amerika ketemu orang NU. Saya ke Inggris ketemu orang NU. Saya ke Lisbon di Portugal belum lama ini ketemu orang NU. Dan di antara Lisbon ini bukan tempat biasa didatangi orang Indonesia sebetulnya, tidak banyak. Ketika mendengar saya datang ada sekitar 15-20 orang kemudian minta ketemu dan saya temui. Dan di antara mereka ada seorang perempuan yang jauh-jauh datang dari Inggris. Bukan London, tak mana lupa saya. Winchester atau mana rumahnya. Jauh-jauh datang dari Inggris kalau diberitahu temannya bahwa saya akan datang ke Lisbon dan ada pertemuan dengan orang-orang NU di Lisbon. Dan dia jauh-jauh datang. Saya tanya dia asal mana, dia bilang asli dari Trenggalek. Dan sudah 20 tahun tinggal di Inggris karena menikah dengan seorang warga negara Inggris ya, yang kemudian masuk Islam. Dan dia bilang, saya ini juga NU. Padahal di Winchester sana, itu nyaris tidak ada orang Indonesia selain dia. 20 tahun tidak pernah ketemu orang yang sama-sama NU, tapi toh dia tidak mau melepas ya, jati diri jiwa NU-nya. Ini karena NU sudah menjadi peradaban. Maka saya juga tidak berkecil hati. Sekeras apapun orang NU ini bertengkar, tidak akan lepas NU-nya. Sekeras apapun bertarung di antara sesama, tidak akan lepas NU-nya. Buktinya ada di sini. Itu Saifullah Yusuf itu dulu dapat lebih dari 9 juta suara. Ibu Khofifah ini nyaris 10 juta suara. Saya bedakan nih, lebih 9 juta dan nyaris 10 juta. Supaya orang ingat dulu yang menang siapa gitu kan. Nah ini kan tinggal ngitung saja. Tapi saya sudah buat
saya sudah perintahkan atau saya sudah terbitkan larangan kepada Saifullah Yusuf jangan sampai nyalon pilkada. Nanti mohon izin ya Miftah, kalau perlu kita buatkan SK-nya ya, melarang Saifullah Yusuf calon pilkada. Ini 9 juta lebih, nyaris 10 juta. Dan sekarang tenang-tenang aja. Sekarang rukun banget. Jadi tidak khawatir, apalagi kalau sama yang cuma dapat 4 juta, itu tidak khawatir kita. Cuma 4 juta dapatnya. Ya, 4 juta itu aja, yang lebih banyak mungkin orang lain yang nyumbang. Jadi tidak perlu berkecil hati. Dan lebih dalam lagi, saya tidak akan berkecil hati karena saya yakin Nahdlatul Ulama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sendiri yang akan menjaganya. Dan saya juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana itu terjadi. Ketika kita menyelenggarakan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo yang lalu, saya menyaksikan itu sudah bukan hajatnya manusia. Itu sudah bukan hajatnya PBNU lagi atau pengurus NU lagi, itu hajatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua perencanaan itu kocar-kacir semua, enggak ada yang sesuai dengan perhitungan. Enggak ada yang terlaksana sesuai dengan perencanaan. Tetapi kita semua bisa saksikan bahwa semua berlangsung begitu aman, rapi, dan terlihat kemegahannya. Demikian luar biasa. Karena hajatnya Allah Subhanahu wa taala, panitianya malaikat. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali pidato dari Kiai Yahya ya terkait dengan polemik nasab dan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang NU hadapi selama beberapa dekade ini ya. Nah, banyak juga kemajuan-kemajuan yang beliau sampaikan, baik itu dari segi inovasi-inovasi baru yang beliau sampaikan terkait dengan kepentingan para Jam'iyah dan Nahdiyah ya. Dan ini salah satunya yaitu bagaimana NU ini meluncurkan sebuah aplikasi khusus ya, yang dikhususkan untuk pembuatan surat kalau tidak salah. Ini khusus untuk melayani atau memenuhi kebutuhan pembuatan surat resmi untuk semua orang, tidak di kalangan NU saja, namun bagi jam'iyah-jam'iyah yang lain yang memang sebuah aplikasi ini, kata Kiai Khalil itu sebuah aplikasi yang membantu orang untuk membuat surat. Nah, jadi untuk tahun depan tidak ada lagi kertas-kertas pembuatan surat resmi, cukup dari file aplikasi itu. Nah, ini merupakan suatu kemajuan bagi organisasi NU untuk untuk mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih dan semakin berkembang. Artinya pembuatan surat itu tidak ada lagi teks ya. Nanti mungkin kalau bisa stempel dan lain sebagainya sudah ada di pembuatan surat itu. Tidak ada lagi tanda tangan yang dilakukan secara manual kayaknya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam pidato yang Kiai Yahya Khalil ini sampaikan luar biasa sekali. PBNU, Badan Pembangunan NU ya. Jadi ada namanya kalau di negara itu Bappenas ya. Tapi kalau di PBNU itu kata beliau itu membangun sekarang ini Bapenu ya, Badan Pembangunan NU. Ini ditujukan untuk melahirkan pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi baru yang dilahirkan oleh kader-kader NU di dalam perkumpulan Bapenu ini. Nah, ini juga
bisa kita bilang pemikiran-pemikiran kader NU yang selama ini terpendam mungkin bisa dituangkan di dalam sana gitu. Nah, jadi kata pidato Kiai Khalil Stakuf itu ya bisa kita bilang sudah ada kemajuan di dalam Bapenu ini. Lalu kemudian yang ketiga, nah ini yang luar biasa sekali. Polemik yang kita hadapi, kata beliau itu adalah desain baru, pemikiran baru yang sangat rumit. Yang akhir-akhir ini, kata beliau itu sangat mengguncangkan kita. Ada yang polemik nasab, ada yang tambang yang NU sekarang mengambil daripada tambang dari negara ini ya. Nah, ini merupakan terjadi di kalangan NU dan atas nama NU semua. Ini luar biasa sekali goncangan yang dihadapi oleh NU ya, kata Kiai Khalil itu. Tapi semua itu ketika ditanya beliau bagaimana solusinya semua ini gitu. Terkait dengan banyak sekarang terkait di media sosial, ya banyak yang mencaci maki NU dan lain sebagainya. Apalagi terkait gara-gara tambang ya. Dan banyak organisasi-organisasi yang lain yang menolak itu, tapi NU bersikap untuk mengambilnya. Bagaimana solusinya, kata beliau, ketika kita melihat NU ini dicaci maki di media sosial? Kata beliau mudah saja. Apa kata beliau? Ya, kalau tidak mau melihat NU dicaci maki, PBNU dicaci maki di media sosial, cukup satu solusinya, kata beliau. Jangan baca gitu. Jangan baca, jangan lihat gitu. Memang kalau kita baca, kita lihat, awalnya kita tidak mau merespon, tapi lama-lama hati kita geram, akhirnya kita merespon. Kita ikut juga mencaci maki mereka, dan ya kita juga sama kayak mereka, mencaci maki, membalas caci maki dengan caci maki gitu. Akhirnya kalau tidak mau ya kata Kiai Yahya Khalil ya jangan dibaca gitu. Ini ya solusi yang paling bagus. Oke, mungkin hanya itu saja saudara sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.